keduanya adalah aktivitas yang sama-sama membangun kedekatan antara yang bercerita sama yang mendengar cerita, orang tua ke anak, guru ke murid, ayah ke anak, dan seterusnya. Nah, bedanya apa nih? Kalau tadi saya bilang read aloud itu harus pakai buku, karena dia tujuan utamanya adalah agar anak memiliki pengalaman yang mengajar anak itu senang membaca buku, agar anak punya minat baca. Jadi tujuan utamanya atau poin penting dari read aloud adalah penggunaan buku. Nah, sedangkan mendongeng itu tidak harus pakai buku, malah mungkin lebih ke jarang mendongeng itu pakai buku. Kalau pakai buku itu lebih ke properti aja. Jadi kalau read aloud itu harus menunjuk tulisannya gitu ya. Kalau buku dia nggak, kalau saat mendongeng ya dia nggak harus, dia lebih ke kayak ini buku sebagai properti aja. Dan mendongeng ini sebenarnya kekuatan utamanya kan pada kata-kata. Jadi mau nggak pakai properti pun bisa, karena memang yang penting adalah kata-kata yang keluar, tuturan yang keluar dari pendongengnya. Tapi kalau mau pakai properti juga bisa, ada banyak. Saya nggak harus bilang sesuatu yang selalu digunakan saat, ya sesuatu yang biasa digunakan saat mendongeng ya, seperti boneka, alat musik, atau wayang. Ya sederhana, misalnya di dekat kita ada misalnya tangan kita ini bisa jadi properti, atau di dekat kita ada botol gitu ya, botol ini bisa jadi properti. Hal-hal semacam itu sih. Kalau tadi pertanyaannya adalah terkait properti untuk mendongeng. Nanti kita lanjut lagi ke perbedaannya. Mungkin balik dulu ke Kak Lili. Oke, jadi sebetulnya kalau mendongeng itu yang saya tangkap lebih mengasah kreativitas mungkin ya, dibandingkan dengan membacakan nyaring, gitu ya Kak? Mendongeng perlu ada latihan dan ada kemampuan yang dilatih. Berbeda dengan read aloud, memang perlu ada latihan juga, cuman ketika sudah ada buku, maka itu sudah bisa dilakukan tanpa latihan dan pengasahan kreativitas yang tadi Kak Lili bilang. Tapi kedua-duanya butuh kreativitas, karena kedua-duanya mengutamakan interaksi, dan interaksi itu harus ada improvisasi. Bedanya mendongeng, improve-nya akan lebih ya, karena dia tidak ada pegangan, dia harus memahami isi cerita, hafal alur ceritanya, bisa improve kalau misalnya ada 1-2 hal yang tidak berjalan sesuai keinginan misalnya gitu. Sedangkan kalau pakai buku kan udah ada tulisannya ya, jadi nggak harus dihafal. Kita tetap harus membaca dulu, tapi karena sudah ada, ya kita nggak perlu kemudian harus hafal gitu. Oke. Jadi sebetulnya yang tadi yang sangat memperlihatkan perbedaan antara read aloud dengan mendongeng itu adalah kalau mendongeng pasti harus menghafal dulu ya Kak, karena harus hafal dulu alur cerita, isi cerita. Kalau membacakan buku, kita tinggal membacakan buku, walaupun kita bisa latihan dulu untuk membacakan buku agar tahu alurnya juga ya. Betul. Oke. Nah, Kak Rona sendiri pegiat literasi read aloud bukan? Ataukah memang fokus di mendongeng aja Kak? Secara spesifik untuk read aloud saya bukan spesifik untuk read aloud, tapi saya lebih ke storytelling ya, aktivitas storytelling. Jadi berbagai metode yang digunakan atas jika itu storytelling, maka saya akan mendukung, salah satunya adalah read aloud gitu. Oke, wah semakin menarik nih. Apalagi kalau berkaitan, jadi ini sudah jelas ya teman-teman antara perbedaan antara read aloud dengan mendongeng. Jadi kalau misalkan kita membiasakan membacakan buku di malam hari pengantar tidur, itu berarti namanya read aloud barangkali. Kalau kita tidak menggunakan buku atau memakai properti yang lain, boneka misalnya, atau alat musik atau yang lainnya, itu dikatakan mendongeng. Simpelnya seperti itu ya.